Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan di dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bank sentral di Eropa yaitu European Central Bank. Secara singkat, European Central Bank adalah salah satu dari 7 institusi Uni Eropa dan bank sentral untuk seluruh zona Euro. ECB adalah salah satu bank sentral terpenting di dunia, mengawasi lebih dari 120 bank sentral dan bank komersial di negara-negara anggota. ECB bekerjasama dengan bank sentral di setiap negara Uni Eropa untuk merumuskan kebijakan moneter guna membantu menjaga kestabilan harga dan memperkuat euro. ECB didirikan pada Juni 1998 setelah Perjanjian Amsterdam yang mengubah Perjanjian Uni Eropa. Bank ini menggantikan EMI dan bertujuan mengatasi isu-isu transisi dalam pengenalan euro sebagai mata uang bersama di Uni Eropa. EMI juga mempersiapkan pembentukan ESCB yang terdiri dari ECB dan Bank Sentral Nasional dari semua negara anggota Uni Eropa, termasuk negara-negara yang belum mengadopsi euro. Pada 1 Januari 1991, ECB mengambil alih kekuatan penuhnya setelah euro diperkenalkan sebagai mata uang resmi kawasan euro. Bank Sentral Nasional dari 11 negara anggota Uni Eropa mengalihkan kebijakan moneter mereka ke ECB. Kemudian, negara-negara lain seperti Yunani, Slovenia, Siprus, Malta, Slovakia, Estonia, Latvia, dan Lituania juga bergabung dengan Uni Eropa antara tahun 2001 hingga 2015. Ekspansi ini memperluas cakupan bank dan menjadi tonggak penting dalam proses integrasi yang kompleks di Uni Eropa. ECB memprediksikan bahwa tingkat inflasi akan tetap terlalu tinggi untuk waktu yang lama. Maka dari itu, Dewan membuat keputusan mengenai menaikkan 3 suku bunga utama ECB sebesar 50 poin, yang mana ini sejalan untuk pengambilan tingkat inflasi menjadi 2% medium term target. ECB juga akan sepenuhnya memberikan dukungan likuiditas kepada sistem keuangan kawasan euro untuk menjaga kelancaran dari kebijakan moneter yang dibuat. ECB juga melihat bahwa tingkat inflasi akan turun dengan rata-rata 5,3% pada tahun 2023, 2,9% pada tahun 2024, dan 2,1% pada tahun 2025. Pakar ECB kemudian memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan akan semakin cepat menjadi 1,6% pada tahun 2024 dan tahun 2025, didukung oleh pasar tenaga kerja yang kuat, meningkatnya kepercayaan diri, dan pendapatan real yang meningkat. Namun, tingkat pertumbuhan pada tahun 2024 dan 2005 akan menjadi lebih lemah dari perkiraan bulan Desember karena kebijakan moneter yang ketat. Dalam suku bunga acuan bank terdapat 3 hal yang diperhatikan, yaitu main refinancing rate, marginal lending rate, dan juga deposit interest rate. Main refinancing rate merupakan rate yang digunakan oleh bank lain ketika ingin meminjam dari bank sentral dalam jangka waktu 1 minggu. Marginal lending rate merupakan bunga yang harus dibayar oleh bank ketika mereka pinjam dari bank sentral secara overnight. Lalu, deposit interest rate adalah bunga yang diterima oleh mereka yang melakukan deposito atau penyetoran kas di dalam bank. Lalu, apa yang menjadi masing-masing rate di Bank Sentral Eropa? Untuk bisa lihat di situ gambarnya, main refinancing rate terdapat di 3,75%, marginal lending rate sebesar 4%, dan juga deposit interest rate sebesar 3,25%. Lalu juga di Bank Sentral Eropa mereka menargetkan inflasi sebesar 2%. Jika dibandingkan dengan Bank Indonesia, mereka memiliki rate yang lebih tinggi. Bisa dilihat, kalau misalnya di Bank Indonesia, mereka memiliki main refinancing rate sebesar 5,75%, marginal lending rate sebesar 6,5%, dan juga deposit interest rate sebesar 5%. Lalu untuk target inflasi sebesar 4,33%. Dewan Gubernur yang sekarang ini menjabat di European Central Bank berjumlah 6 orang yang terbagi menjadi presiden, wakil presiden, dan 4 orang sebagai anggota Dewan Eksekutif. Christine Lagarde sebagai presiden ECB dari tahun 2019, Luis de Guindos sebagai wakil presiden ECB dari tahun 2018, Frank Alderson sebagai anggota Dewan Eksekutif dari tahun 2020, Philip Erelen sebagai anggota Dewan Eksekutif dari tahun 2019, Fabio Panetta sebagai anggota Dewan Eksekutif dari tahun 2020, Isabel Schnabel sebagai anggota Dewan Eksekutif dari tahun 2020.
Apa saja pilar utama dari independensi ECB? Kerangka kerja institusional untuk kebijakan moneter tunggal melindungi ECB dari semua jenis pengaruh politik. Independensi ECB terdiri dari 5 pilar utama yang tercermin dalam Statut Sistem Bank Sentral Eropa dan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa. Pilar yang pertama adalah kemandirian institusional, yaitu ECB tidak boleh mencari atau menerima instruksi dari lembaga, pemerintah, atau badan lainnya. Tidak ada pihak yang diizinkan mempengaruhi badan pembuat keputusan ECB. Yang kedua adalah kemandirian pribadi, yaitu anggota Dewan Eksekutif ECB dilindungi oleh statut. Mereka memiliki masa jabatan 8 tahun dan tidak dapat diperpanjang dan hanya dapat diberhentikan jika melakukan pelanggaran yang serius. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan juga objektif. Yang ketiga adalah independensi fungsional dan operasional. Itu adalah ECB diberikan semua kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama stabilitas harga. Eurosistem memiliki kompetensi eksklusif untuk kebijakan moneter di bawah euro dan dilarang memberikan pinjaman langsung ke sektor publik. Keempat adalah independensi keuangan dan organisasi. Itu adalah ECB dan Bank Sentral Nasional memiliki sumber daya keuangan dan pendapatan sendiri. ECB dapat mengatur struktur internalnya sesuai keinginannya, memungkinkan Eurosistem untuk menjalankan tugasnya sesuai kebutuhan. Yang terakhir adalah kemandirian hukum. Itulah ECB memiliki personalitas hukumnya sendiri yang memungkinkannya mengajukan tuntutan ke pengadilan Eropa untuk menegakkan independensinya jika diperlukan. Demikian penjelasan mengenai European Central Bank dari kelompok kami. Terima kasih.